Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ekonomi manajerial. Para ahli bervariasi dalam mendefinisikan ekonomi manajerial. Variasi tersebut membuktikan cara pandang yang luas terhadap ekonomi manajerial. Ada yang mendefinisikan ekonomi manajerial sebagai aplikasi mikroekonomi, ada juga yang memberikan definisi sebagai bidang dari ilmu manajemen dan penelitian operasional, dan ada pula melihat bahwa ekonomi manajerial sebagai kerangka kerja terpadu untuk menganalisis masalah-masalah pengambilan keputusan. Nah, istilah ekonomi manajerial ini terdiri atas dua suku kata, yaitu ekonomi dan manajerial. Nah, ekonomi adalah kegiatan atau suatu usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya. Dengan demikian, secara konseptual, hampir semua aktivitas manusia terkait dengan ekonomi, karena hampir semua aktivitas manusia berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Sedangkan manajerial merupakan kata sifat dari manajemen, yang berarti pengelolaan sesuatu yang baik. Manajerial berarti bagaimana membuat proses keputusan dan menjalankan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Manajerial diartikan juga sebagai mencari solusi atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi ekonomi manajerial merupakan aplikasi teori ekonomi dan praktik-praktik bisnis berupa pemecahan masalah optimasi, atau ekonomi manajerial adalah strategi dari aplikasi teori ekonomi dan riset operasi. Maka dari itu, dengan demikian, ekonomi manajerial mengkaji dan mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengambilan keputusan manajerial. Ekonomi manajerial akan sangat membantu para manajer untuk memahami bagaimana determinan ekonomi mempengaruhi kinerja organisasi dan perilaku manajerial. Ekonomi manajerial memanfaatkan sejumlah alat analisis seperti metode kuantitatif, statistik atau ekonometrika, dan konsep-konsep manajemen strategis serta analisis keuangan. Nah, pusat perhatian ekonomi manajerial adalah konsep keuntungan, di mana keuntungan merupakan selisih penerimaan total dan biaya total untuk lembaga yang tidak mencari keuntungan atau nirlaba. Selisih tersebut disebut surplus perusahaan. Ekonomi manajerial berisikan teori ekonomi, khususnya teori mikroekonomi, di mana teori mikroekonomi adalah teori ekonomi yang membahas perilaku variabel-variabel ekonomi individual. Nah, manfaat dari ekonomi manajerial sendiri yaitu yang pertama, membantu para manajer untuk menganalisa bagaimana kekuatan ekonomi yang mempengaruhi organisasi dan pantauan manajerial. Yang kedua, ekonomi manajerial menyarankan peraturan-peraturan, solusi-solusi untuk memperbaiki keputusan manajerial untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Dan yang ketiga, memberikan aturan penetapan harga dan kekuatan yang menginginkan perusahaan mencapai tujuan pertumbuhannya. Pembahasan kedua masuk kepada ruang lingkup ekonomi manajerial. Sifat ekonomi manajerial disebut juga dengan ekonomi mikroterapan, penerapan metode dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Ekonomi manajerial dapat mengembangkan prinsip ilmu yang tujuannya untuk meningkatkan keefektifan saat mengambil keputusan. Setiap manajer pasti akan mendapat masalah manajerial dalam bisnisnya. Permasalahan yang timbul saat kesenjangan antara kondisi di lapangan dengan apa yang diharapkan oleh seorang manajer. Ekonomi manajerial dapat membantu para manajer menggabungkan antara ilmu ekonomi dan pengambilan keputusan. Dalam mempelajari ekonomi manajerial perlu didasari oleh pemahaman konsep mikroekonomi, statistika, akuntansi, keuangan, marketing. Hubungan antara ekonomi manajerial dengan ilmu ekonomi tradisional, cabang-cabang ilmu ekonomi tradisional dalam batas-batas tertentu saling tumpang tindih satu sama lain. Bukan hanya antara teori ekonomi mikro saja yang saling berkaitan, tetapi pada cabang ilmu ekonomi pun ada aspek mikro dan makronya. Hubungan antara ekonomi manajerial dengan ilmu-ilmu pengambilan keputusan.
Ilmu ekonomi memberikan kerangka teoritis dalam menganalisis masalah-masalah pengambilan keputusan manajerial, seperti halnya ekonomi. Ilmu-ilmu pengambilan keputusan juga memberikan seperangkat alat dalam pembentukan model-model dalam mengambil keputusan, menganalisis hal-hal yang diperoleh dari model-model tersebut. Kedua, ada hubungan antara ekonomi manajerial dengan administrasi bisnis. Hubungan antara ekonomi manajerial dengan area fungsional dari ilmu administrasi bisnis menjadi latar belakang bagi pengambilan keputusan. Area fungsi administrasi ini meliputi akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan produksi. Ruang lingkup ekonomika manajerial sangat luas, mencakup akuntansi, manajemen, marketing, dan keuangan. Masalah-masalah ekonomi yang berkaitan dengan bidang masing-masing keputusan diketahui dengan jelas dan pasti. Keputusan yang diambil antara lain untuk meningkatkan pendapatan yang merupakan persoalan pokok dalam ekonomi manajerial. Yang pertama, adanya kondisi kepastian dan ketidakpastian. Kenyataan informasi yang tidak ada seperti yang ada pada asumsi, tetapi penuh dengan kondisi ketidakpastian karena informasi tidak tersedia dengan lengkap. Dengan anggapan informasi lengkap akan dapat diketahui dengan pasti. Yang kedua, adanya ekonomi positif dan ekonomi normatif. Penekanan ekonomika manajerial sudah barang tentu pada ekonomi normatif, yaitu menentukan aturan dan prinsip yang dapat dipakai dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan dengan melihati praktik nyata yang ada pada dunia bisnis dan organisasi mereka. Yang ketiga, adanya pemakaian model dalam keputusan manajerial. Dalam ekonomika manajerial digunakan model diagram maupun matematika untuk mengambil keputusan. Pengambilan model ini lebih efisien dan lengkap dibandingkan dengan menggunakan kata-kata. Yang keempat, adanya mengevaluasi model. Model harus dievaluasi jika model digunakan untuk maksud pendidikan atau pembelajaran, maka juga perlu dievaluasi seperti misalnya model pasar oligopoli. Oleh karena itu, perlu diperkenalkan berbagai permasalahan mengenai keterkaitan variabel-variabel dalam berbagai situasi di dunia bisnis.